Baik, selamat berjumpa kembali para mahasiswa sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan kuliah tentang topik yang penting, yaitu relasi antara birokrasi dan politik. Jadi kalau kita mempelajari bagaimana birokrasi bekerja, pada hakikatnya mereka adalah merupakan pelaksana ya dari kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang dilakukan di arena politik. Nah, tetapi bagaimanapun tentu saja arena politik itu memiliki vested interest yang sangat kuat, sehingga kadang-kadang hubungan di antara arena politik dengan arena administratif itu saling bersifat reciprocal. Pada satu sisi para politisi itu tentu saja berkeinginan untuk menggunakan para birokrat bagi kepentingan mereka, atau juga bahkan resources seperti organisasi, anggaran birokrasi itu kadang-kadang diselewengkan untuk kepentingan politik. Tetapi pada sisi yang lain, birokrasi itu atau para birokratnya kadang-kadang juga memiliki keinginan ya untuk mempengaruhi arena politik bagi kepentingan-kepentingan mereka. Nah, sehingga kita akan melakukan diskusi pada kesempatan kali ini bagaimana sebenarnya hubungan antara birokrasi dan politik. Birokrasi kuat secara politik. Kenapa? Paling tidak ada 3 aspek. Yang pertama, mereka memiliki aset sumber kekuasaan. Ya, nanti kita akan bicarakan apa saja aset atau sumber kekuasaan dari birokrasi itu. Lalu kemudian yang kedua, birokrasi juga memiliki peran yang istimewa di tengah masyarakat, ya, peran yang istimewa yang tidak dimiliki oleh lembaga atau institusi yang lain, yang itu satu-satunya hanya bisa diperankan oleh birokrat atau birokrasi itu. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan posisi birokrasi yang strategis dalam hubungan penguasa dan rakyat. Ya, birokrasi itu pada satu sisi dibutuhkan oleh penguasa untuk mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang dideterminasi oleh mereka. Pada sisi lain, dalam hubungan dengan rakyat, birokrasi itu juga dibutuhkan sebagai lembaga pelayanan, ya, yang mengurusi dokumen mungkin, ya, yang mengurusi legalitas perizinan, yang mungkin menentukan bantuan kepada mereka atau memberikan akses informasi dan seterusnya. Nah, karena 3 hal atau 3 variabel ini, maka birokrat dengan secara natural atau birokrasi secara natural itu memiliki positioning politik yang luar biasa, yang bisa dengan gampang diselewengkan baik oleh mereka sendiri maupun juga oleh para pejabat politik maupun juga partai politik, ya, apalagi partai politik yang sedang berkuasa, apakah di suatu negara atau satu daerah atau satu provinsi dan seterusnya. Nah, memang pada kenyataannya birokrasi itu memiliki sumber-sumber kekuasaan atau potensi sumber kekuasaan yang sangat banyak dan tidak dimiliki oleh kekuatan-kekuatan lain, seperti misalnya kekuatan buruh atau kekuatan dari partai politik atau kekuatan LSM atau mahasiswa atau juga mungkin organisasi profesi dan seterusnya. Nah, karena kuatnya potensi kekuasaan yang dimiliki oleh birokrasi itu, maka tentu saja mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang determinatif untuk mempengaruhi atau juga secara tidak langsung mengarahkan ya keputusan-keputusan politik misalnya, atau juga mungkin agenda-agenda setting yang harus dibahas oleh para politisi di arena politik, ya. Birokrasi itu misalnya memiliki aset sumber kekuasaan berupa legitimasi personifikasi negara yang dijamin oleh undang-undang. Jadi birokrat dan institusi birokrasi itu secara praktikal bisa dikatakan sebagai negara yang nampak atau negara yang mewujudkan dirinya, ya.
atas nama undang-undang misalnya birokrasi itu bisa menangkap seseorang, memberikan sanksi kepada warga negara, atau juga memberikan reward, memberikan bantuan, hibah, dan seterusnya. Tentu saja atas kewenangan-kewenangan itu mereka memiliki privilege tertentu yang mengistimewakan posisi peranan mereka di tengah masyarakat. Nah, ini tentu saja berbeda dengan misalnya kalangan partai politik. Ya, partai politik itu tidak memiliki kewenangan atau memiliki posisi sebagai legitimasi personifikasi negara. Ya, partai politik itu tidak bisa misalnya melakukan penangkapan, memberikan sanksi, atau juga memberikan insentif reward kepada masyarakat. Nah, ini berbeda dengan birokrasi yang memiliki hak untuk melakukan itu semua karena dijamin oleh undang-undang yang memberikan mandat kepada mereka. Demikian juga kelompok buruh, itu mereka tidak mungkin ya melakukan fungsi-fungsi seperti yang dilakukan oleh birokrasi. Nah, dengan demikian tentu ini adalah merupakan potensi politik yang dimiliki oleh birokrasi, dan tentu itu bisa atau menjadi penyebab bagi birokrat atau birokrasi untuk melakukan penyelewengan. Yang kedua misalnya, birokrasi ini adalah merupakan institusi yang memiliki ya penguasaan aset informasi lebih banyak dibandingkan dengan kelompok-kelompok lain. Ya. Mereka misalnya secara rutin mengendalikan, mengoperasikan, menginput data dan menganalisis data-data terkait misalnya pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, atau juga misalnya data berkaitan dengan kematian bayi, kematian ibu melahirkan, atau data-data lain yang bersifat demografi maupun juga politik, ya, hankam, dan seterusnya, yang mana tentu kalau kita bicara tentang resources of power, penguasaan informasi dan data itu adalah satu hal yang bisa menyebabkan satu kelompok mendominasi atau mampu mendominasi terhadap kelompok yang lain. Nah, penguasaan terhadap informasi yang dimiliki oleh buruh tentu saja lebih superior dibandingkan misalnya penguasaan informasi yang dimiliki oleh partai politik. Sebab orang yang bekerja di partai politik tentu mereka belum tentu memiliki staf atau pegawai yang bersifat permanen, sehingga collecting data, misalnya koleksi datanya itu tidak bersifat berkelanjutan, tetapi mungkin ad hoc saja kalau partai politik. Begitu juga kelompok lain seperti kelompok buruh, mahasiswa, LSM, ya mereka tentu dalam beberapa aspek menguasai informasi-informasi terkait dengan data-data publik maupun data-data yang spesifik berkaitan dengan tugas mereka. Akan tetapi tentu penguasaan mereka tidak sebanyak penguasaan informasi yang dimiliki oleh birokrasi. Lalu kemudian kalau kita bicara variabel yang lain seperti keahlian teknis, ya, birokrasi itu juga memiliki segudang kemampuan, kompetensi secara personal maupun juga secara institusional untuk menguasai teknik-teknis tertentu ya di dalam penyelenggaraan urusan, misalnya mengoperasikan rumah sakit, mengoperasikan sekolah, mengoperasikan data kependudukan, mengoperasikan misalnya pelayanan-pelayanan publik tertentu, dan seterusnya, yang mana itu juga tidak dimiliki oleh kelompok lain seperti partai politik, buruh, LSM, mahasiswa, dan seterusnya. Atau mungkin dalam konteks tertentu bisa jadi kalau pegawai swasta, private sector punya keahlian-keahlian teknis, misalnya di bidang otomotif, misalnya ya, atau di bidang perkebunan, perikanan, dan seterusnya, mungkin mereka menguasai itu, tapi tentu saja tidak sekomprehensif apa yang dimiliki oleh birokrasi itu dalam konteks keahlian teknis. Kemudian potensi atau sumber kekuasaan lain yang dimiliki oleh birokrasi itu juga berkaitan dengan kepemilikan status sosial yang tinggi, terutama di negara-negara yang masih berkembang seperti negara kita. Kita mengetahui misalnya kalau di tengah masyarakat, ya, orang yang memiliki status sebagai birokrat, apakah sebagai guru misalnya, sebagai dokter, atau pegawai Pemda, itu memiliki penghargaan dan rekognisi yang berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain. Pada umumnya mereka yang menjadi birokrat itu lebih diutamakan, lebih diberikan apresiasi. Kalau misalnya ada orang punya hajat mantenan atau punya event
kultural lain misalnya di tengah masyarakat, biasanya mereka yang menjadi pegawai birokrasi itu diutamakan, ya, dipersilakan untuk duduk di tempat yang terhormat dibandingkan dengan mereka yang berprofesi di bidang lain seperti kelompok buruh, partai politik, dan seterusnya. Nah, ini tentu saja juga memberikan privilege kepada birokrasi untuk mempengaruhi keputusan-keputusan politik pada beberapa degree, ya, dan juga konsekuensi berikutnya mereka menentukan juga warna dan arah corak dari satu kebijakan atau juga perencanaan pembangunan dan anggaran. Kemudian sumber kekuasaan dari birokrasi yang lain juga terkait dengan kontinuitas, ya, kesinambungan dari lembaga itu. Jadi birokrat itu barangkali kalau kita bandingkan dengan elemen dan organisasi yang lain adalah organisasi yang memiliki sifat yang lebih permanen dan berkesinambungan. Artinya keberadaannya itu terus-menerus, ya. Ada jam kerja tertentu, hari-hari kerja tertentu, dengan anggaran yang di-backup oleh anggaran publik, baik itu APBN maupun juga APBD, dan mereka terus beroperasi untuk menjalankan tugas-tugasnya di dalam satu sequential proses yang berkesinambungan. Nah, tentu saja durasi dari tugas-tugas birokrasi yang tidak terinterupsi di dalam menjalankan tugas ini menyebabkan mereka secara akumulatif, ya, menguasai sumber-sumber daya atau kekuasaan yang banyak. Nah, ini tentu saja juga berbeda dengan partai politik misalnya atau kelompok buruh LSM, yang mana di dalam penguasaan atau eksistensi tugas kelembagaannya itu kadang-kadang tidak bersifat permanen atau ad hoc. Nah, tentu saja misalnya kalau terjadi pergantian pengurus dalam satu periode ke periode yang lain, informasi yang selama ini mungkin sudah digalang itu bisa menjadi hilang atau berkurang, ya. Lalu juga pelaksanaan tugas-tugas teknis operasional bisa jadi dari waktu ke waktu itu tidak berkesinambungan dalam satu sequential yang permanen. Kemudian birokrasi itu juga punya potensi atau sumber kekuasaan yang berkaitan dengan peran di dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Nanti kita akan mengetahui bagaimana posisi birokrasi itu di dalam konteks sistem politik di suatu negara. Jadi birokrat dan juga institusi birokrasi itu memiliki peran. Pertama tentu saja mereka offering policy, ya, seperti yang sudah kita singgung terdahulu dalam kuliah terdahulu. Mereka bisa membuat satu draft kebijakan kepada para politisi dan pembuat kebijakan di eksekutif, dan kemudian sekaligus juga melaksanakan kebijakan itu manakala sudah dilegalisir, sudah dilegalkan di dalam proses politik di DPR atau DPRD, yang kemudian mereka mengoperasikan day-to-day policy implementation ke tengah masyarakat. Dan di dalam pelaksanaan implementasi kebijakan itu tentu saja mereka bisa ikut mewarnai, menentukan corak dan dinamika pelaksanaan dari kebijakan itu, yang membuat mereka tentu saja bisa menyeleweng atau juga memanfaatkan kesempatan itu untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Lalu kemudian yang terakhir, di dalam konteks penguasaan aset sumber kekuasaan, birokrasi tentu saja juga memiliki struktur jaringan yang lebih terorganisir dan multisektor, ya. Di setiap penyelenggaraan negara mereka ada dan juga berkoneksi satu sama lain dalam satu struktur jaringan, ya. Di setiap wilayah secara teritorial juga mereka ada. Dan tentu saja ini berbeda dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain seperti partai politik maupun juga kelompok buruh, ya. Mereka bisa menggunakan struktur jaringan itu juga untuk kepentingan-kepentingan politik, sehingga misalnya di dalam kontestasi politik, pemilukah, pilpres, pilkada di tingkat provinsi maupun pilkada di tingkat kabupaten kota, para politisi sangat ingin memanfaatkan struktur jaringan birokrasi untuk kepentingan-kepentingan politik mereka.
Dan sebaliknya birokrasi juga bisa melakukan taking advantage, ya, bisa mereka memanfaatkan struktur jaringan itu untuk ditawarkan kepada para politisi, lalu mereka bisa mendapatkan kompensasi dari peran mereka, apakah kompensasi yang bersifat cash maupun juga bersifat indirect. Bisa jadi mereka menawarkan misalnya korps birokrasi itu punya kepentingan untuk menjadikan si A atau si B menjadi bupati atau wali kota. Lalu kemudian mereka bisa bernegosiasi dengan wali kota. Kalau Anda kami dukung, maka kami akan dapat apa, ya? Dan bisa jadi itu posisi-posisi tertentu, bisa jadi itu berkaitan dengan anggaran atau juga mungkin kenaikan gaji dan seterusnya. Itu adalah potensi-potensi yang sangat mungkin dipakai oleh orang lain maupun juga oleh para birokrat sendiri untuk sesuatu yang bersifat negatif. Nah, di dalam pembicaraan tentang birokrasi dan politik secara faktual di berbagai macam negara memang terdapat apa yang namanya supremasi peranan birokrasi. Ya, karena penguasaan hal-hal yang 7 variabel tadi, misalnya di Jepang itu terdapat satu departemen yang sangat prestisius dan dianggap sebagai hero of the nation, yaitu Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri. Ya, mereka bahkan mendapat gelar sebagai permanent politicians, ya, sebagai politisi permanen, karena merekalah yang menjadi aktor penentu dalam mewujudkan keajaiban ekonomi atau economic miracle yang dimiliki oleh Jepang pada tahun 50-an, 60-an, ya. Pada tahun-tahun itu industri Jepang bergeliat mulai dari manufaktur, otomotif, pertambangan, atau hampir semua produk, ya, pada saat lalu sebelum Cina muncul itu kan berasal dari Jepang, ya, elektronika. Dahulu bahkan saya pertama kali ke Jepang itu motivasi utamanya diantaranya itu adalah supaya bisa belanja barang-barang elektronik yang murah, ya, kalau bisa membeli langsung di Jepang. Nah, itu menunjukkan peran yang signifikan dari birokrasi yang berada pada Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri. Oleh karena itu mereka memiliki role yang bersifat suprematif dibandingkan dengan para politisi maupun kelompok lain. Di Inggris misalnya juga hampir mirip, birokrat disebut itu sebagai oleh Kellner dan Hunt sebagai kelompok penguasa Inggris atau the Britain's ruling class, ya. Jadi prinsipnya birokrasi itu sebagai orang yang sangat atau kelompok yang sangat berkuasa di sana, karena pengaruh dan peranan mereka kadang-kadang melebihi dari kabinet sekalipun, ya, sehingga ada supremasi peranan yang luar biasa. Sementara di Eropa secara umum, birokrat juga dipandang sebagai pemegang dan pelaksana kekuasaan real ketika negara-negara Eropa itu membentuk aliansi Uni Eropa atau European Union yang lengkap beserta European Commission-nya, ya, di Brussels. Ya. Birokratlah yang mendeterminasi dari rencana strategis penyatuan Uni Eropa tersebut dan juga derivat kebijakan-kebijakan yang muncul kemudian, sehingga mereka disebut kadang-kadang sebagai Eurocrats, ya, gabungan antara Europe dan birokrat, ya, birokrasi, sehingga disebut sebagai Eurocrats, ya, birokrasi Uni Eropa itu. Dan mereka tentu kembali seperti halnya di negara lain memiliki supremasi peranan yang luar biasa. Nah, yang sekarang kita akan bicarakan itu terkait dengan peranan dan posisi birokrasi di dalam sistem politik. Seperti tadi sudah saya singgung, birokrasi itu Anda bisa melihat di layar, birokrasi itu adalah merupakan organisasi atau institusi yang memiliki peran strategis dalam sistem politik, ya. Dia itu menjalankan fungsi di dalam beberapa konteks aktivitas atau kegiatan. Yang pertama, mereka itu tentu saja berperan sebagai policy advisor, ya, sebagai penasehat
atau pembuat draft kebijakan yang nantinya akan diambil oleh para politisi atau mereka yang menduduki jabatan politik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Birokrasi itu bisa membuat policy paper atau draft kebijakan untuk dipertimbangkan oleh anggota DPR, DPRD, atau juga presiden, atau juga menteri, atau gubernur, wali kota, dan seterusnya. Dan tentu saja draft kebijakan itu bisa jadi ada atau menyangkut atau berisi hal-hal yang bersifat subjektif dari kepentingan para birokrat itu. Dan kemudian yang kedua, setelah mereka bisa berperan atau menjalankan peran sebagai policy advisor, mereka juga menjalankan tugas sebagai policy interpreter, sebagai penterjemah dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para politisi itu. Mereka yang mendetailkan bagaimana sesungguhnya suatu undang-undang misalnya, atau perpres, atau juga mungkin perda dilaksanakan di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sehari-hari. Jadi pelaksana atau penterjemah ya, atau pendetail yang membuat detail pelaksanaan dari satu undang-undang dan seterusnya itu berada di tangan para birokrat itu. Nah, di dalam konteks ini juga mereka bertindak sekaligus sebagai eksekutor, sebagai pelaksana implementer dari kebijakan-kebijakan yang dibuat. Dan tentu saja di dalam dua peranan itu mereka bisa mempengaruhi corak dari satu layanan, dari satu penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan itu berdasarkan pada preferensi-preferensi private atau preferensi-preferensi individu dari si birokrat dan juga lembaga mereka itu. Nah, pada sisi yang lain mereka juga bisa bertindak sebagai atau semacam organisasi sosial ya, atau juga organisasi massa. Birokrasi itu bisa membentuk atau mewujudkan dirinya sebagai organisasi massa, misalnya kalau kita lihat di Indonesia itu ada Korpri, ya, Korp Pegawai Republik Indonesia. Nah, itu mereka bisa bertindak untuk mengorganisir diri, untuk mengorganisir anggotanya sebagai organisasi sosial atau organisasi masyarakat, yang tentu saja itu mereka bisa berperan untuk menyalurkan interest, ya, dan kemudian interest itu bisa disampaikan kepada partai politik ya, untuk dijadikan sebagai agregat di dalam pembuatan kebijakan berikutnya. Itu posisi yang sentral dari birokrasi di dalam sistem politik. Nah, di samping itu, karena birokrasi itu dibutuhkan oleh semua pihak, penguasa ya butuh, rakyat yang butuh, penguasa butuh mereka sebagai sarana mengaplikasikan kekuasaan, visi, misi, dan seterusnya. Pada satu sisi, rakyat butuh sebagai institusi pemberi layanan, maka hal ini juga menyebabkan birokrasi itu memiliki potensi kekuatan politik yang luar biasa. Dan tentu saja, the more power, the more possibility to corrupt. Ya, corrupt, power is corrupt. Ya, absolute power corrupt absolutely, kata Lord Acton. Sehingga kalau melihat dari potensi power yang dimiliki oleh birokrat sedemikian besar, itu bisa jadi atau potensi penyelewengan yang ada itu juga sangat besar, sehingga harus dikendalikan. Nah, di dalam konteks pencegahan political abuse atau kemungkinan birokrasi menyeleweng atau diselewengkan oleh pihak luar untuk kepentingan politik, itu biasanya suatu negara itu membuat peraturan-peraturan ya, yang bisa membatasi apa yang dilakukan oleh birokrasi di arena politik. Nah, abuse dari potensi politik yang dimiliki oleh birokrasi itu memang biasanya berkaitan dengan dua hal. Yang pertama adalah adanya intervensi partai politik dalam proses rekrutmen dan penempatan jabatan-jabatan birokrasi untuk kepentingan mereka. Jadi partai politik atau juga tokoh partai politik atau politisi itu tentu memiliki kepentingan
untuk mempengaruhi proses rekrutmen dan penempatan jabatan-jabatan karir birokrasi itu sedemikian rupa sehingga mereka yang menduduki jabatan itu dipilih, ditunjuk, bisa jadi bukan karena kemampuan, kompetensi, keahlian teknis atau karena profesionalitas dari si pegawai, melainkan dipilih orang-orang yang kira-kira memiliki loyalitas kepada para politisi itu atau kepada partai politik tertentu itu. Nah, sehingga bisa jadi orang yang biasa-biasa saja kompetensinya atau orang yang mungkin tidak terlalu mampu untuk menjalankan tugas justru dipilih dengan tujuan agar mereka itu mau untuk melaksanakan misi politik yang dikehendaki oleh partai politik. Mereka bisa disuruh-suruh misalnya untuk menggalang dukungan massa atau disuruh untuk melakukan penyelewengan anggaran sedemikian rupa sehingga hanya menguntungkan bagi kelompok politik tertentu. Kemudian yang kedua, political abuse yang mungkin terjadi itu juga berkaitan bisa juga dengan penggunaan personel, aset, infrastruktur, birokrasi untuk kepentingan politik oleh pihak eksternal birokrasi maupun juga oleh internal birokrasi itu sendiri. Ya, jadi mereka bisa misalnya yang sering kita dengar ya, para birokrat itu berkolaborasi dengan para politisi untuk men-setting bantuan sosial sehingga bantuan sosial itu bisa dipastikan menguntungkan kelompok-kelompok politik tertentu atau pejabat politik tertentu. Mereka bisa menentukan daerah mana yang diberikan bantuan, daerah mana yang tidak, yang kira-kira menguntungkan secara politik mungkin diberi lebih banyak. Sementara mungkin daerah yang tidak menguntungkan secara politik mungkin diberi bantuan yang lebih sedikit atau bahkan mungkin tidak diberi bantuan. Lalu mungkin untuk menetapkan kriteria-kriteria tertentu yang mendapatkan afirmasi suatu proyek, itu bisa juga dilakukan kong kali kong ya antara pejabat birokrasi dengan pejabat politik. Misalnya bisa jadi di satu daerah Bapeda itu membuat satu kriteria tentang desa miskin atau daerah miskin untuk menentukan skema bantuan yang diberikan kepada rakyat di daerah tersebut. Tetapi hasil dari mapping Bapeda itu bisa diintervensi oleh partai politik atau anggota DPRD sedemikian rupa sehingga suatu desa yang mestinya ditetapkan sebagai satu desa miskin atau daerah miskin, dan tentu saja konsekuensinya mereka dengan kriteria itu bisa mendapatkan katakanlah insentif atau hibah bantuan atau mendapatkan fasilitas tertentu, tapi karena di situ mungkin tidak ada konstituen yang kuat dari partai politik misalnya yang menang di daerah tersebut, maka kemudian terjadi distorsi atau diselewengkan kriteria-kriteria yang mestinya bisa diberlakukan secara objektif, kemudian di diverse, ya, diinterupsi oleh anggota DPRD, lalu kemudian justru bantuan diberikan kepada daerah-daerah yang tidak dikategorikan miskin. Ya, ini sangat lazim terjadi di berbagai macam laporan penelitian maupun juga laporan investigasi dari LSM dan media massa. Nah, sehingga perlu dilakukan pencegahan yang dalam hal ini bisa meliputi berbagai macam langkah, di mana misalnya dibuat peraturan-peraturan di hampir semua negara saya kira tentang konsep netralitas politik. Ya, birokrasi itu tidak boleh dipakai untuk kendaraan politik dan didayagunakan untuk melakukan mobilisasi politik warga negara. Ya. Tentu saja ini diperlukan kesadaran dari semua partai politik, ya tidak boleh mereka itu menggunakan birokrasi untuk kepentingan mereka. Lalu yang kedua, perlu dilakukan pengaturan dan pembatasan sumber kekuasaan, ya, dilakukan mekanisme check and balance sedemikian rupa sehingga tidak boleh ada monopoli ya kekuasaan dimiliki oleh birokrasi tanpa kontrol. Kemudian yang ketiga, memperkuat partisipasi publik, public participation, sehingga misalnya di banyak negara itu undang-undang itu membolehkan atau bahkan mendorong ya terbentuknya asosiasi-asosiasi pengguna layanan birokrasi
yang mana mereka bisa memberikan masukan kepada instansi yang menjadi stakeholders mereka, dan juga diberikan privilege, memberikan masukan kepada parlemen, komisi yang terkait, ya, tentang layanan yang diberikan oleh birokrat itu. Jadi misalnya masyarakat pengguna jasa fasilitas perumahan umum, ya, mereka bisa membuat asosiasi pengguna jasa perumahan yang dibuat oleh Kementerian Perumahan misalnya, dan kemudian mereka bisa mengawasi kualitas layanan, kualitas bangunan, dan mengadukan manakala terjadi penyimpangan kepada lembaga parlemen. Ya. Masyarakat pengguna jasa jalan, ya, misalnya mereka bisa membuat asosiasi pengendara yang mengawasi proses pembangunan jalan, atau juga safety regulation yang dilaksanakan di jalanan, dan bisa melakukan komplain terhadap instansi terkait. Kemudian yang keempat, menjadikan birokrasi sebagai institusi terbuka, karena birokrat itu menyimpan sumber kekuasaan yang sangat besar itu, maka harus dibuat sebagai institusi yang transparan, sehingga publik bisa menilai bagaimana proses-proses yang terjadi, ya, bagaimana delivery public service dan penggunaan anggaran yang mereka lakukan, apakah memenuhi kriteria dan koridor yang ditentukan atau tidak. Dan ada mekanisme-mekanisme tertentu kalau masyarakat itu kemudian mengetahui adanya penyelewengan untuk diselesaikan. Ya. Dan yang terakhir, membangun responsibilitas dan akuntabilitas birokrasi dengan berbagai macam tools. Misalnya kalau di Indonesia itu ada LAKIP, ya, laporan akuntabilitas kinerja pemerintahan, instansi pemerintahan, yang mencakup dalam laporan itu target-target capaian dalam setiap tahun itu apa saja, dan kemudian bagaimana delivery dari mereka yang ada di dalam institusi tersebut di dalam mencapai target-target yang ditetapkan itu. Nah, ini adalah tindakan-tindakan pencegahan yang bisa dilakukan agar birokrasi itu tidak menyeleweng atau diselewengkan. Nah, di dalam konteks pengendalian, salah satu aspek yang sangat penting itu berkaitan dengan political neutrality, ya, atau bagaimana caranya agar birokrasi yang memiliki sumber kekuasaan kuat seperti itu bisa berdiri secara netral di dalam pertarungan-pertarungan politik. Ada beberapa konsep yang terkait dengan political neutrality. Ini misalnya dibuat oleh Gay Peters tahun 2010 dalam buku The Politics of Bureaucracy, An Introduction to Comparative Public Administration. Misalnya yang pertama itu dia mengemukakan both political and bureaucratic executives have a policy role, bahwa policy role atau kewenangan di dalam membuat kebijakan itu mestinya tidak semata-mata diserahkan kepada para politisi, akan tetapi juga harus diberikan kesempatan kepada para birokrat untuk memiliki kemampuan yang seimbang atau juga kesempatan yang seimbang dengan para politisi, agar birokrat itu tidak hanya menjadi alat politik, ya, tapi mereka juga punya reasoning, ya, punya kapasitas untuk menolak seandainya policy makers itu membuat kebijakan-kebijakan yang tidak objektif atau tidak profesional. Sehingga kemampuan dan potensi birokrasi itu tidak hanya sekedar eksekutor dari pelaksanaan kebijakan, tapi mereka sendiri juga harus punya kemampuan membuat kebijakan agar bisa mengimbangi, ya, keterampilan dan kompetensi kemampuan para politisi. Kemudian yang kedua, merit principle is the rule. Jadi di banyak negara saya kira ini diadopsi, penentuan jabatan-jabatan birokrasi itu harus didasarkan bukan atas dasar preferensi politik dan loyalitas kepada para politisi, melainkan harus didasarkan kepada prinsip-prinsip merit, profesionalisme, ya, mereka yang dipilih betul-betul mereka yang profesional, ahli di bidangnya. Dan oleh karena itu biasanya di banyak negara itu mengatur agar rekrutmen birokrasi itu dilakukan oleh satu tim ahli
yang bisa mengakses para calon untuk dinilai secara objektif terkait dengan integritas, kompetensi, kemampuan kepemimpinan, track record, dan seterusnya. Nah, baru dari sekian banyak kandidat yang mendaftar dan direkomendasi oleh tim ahli tersebut, politisi bisa mengambil salah satu di antara mereka. Nah, tentu saja ini perlu adanya satu kode etik dan juga integritas dari para politisi untuk mau ya tunduk pada mekanisme objektif seperti itu, sehingga mestinya ketika menyusun tim ahli yang menyeleksi para kandidat itu betul-betul dipilih expert yang ahli di bidang mereka, bukan semata-mata mereka yang pro kepada preferensi politik. Nah, kemudian yang selanjutnya, public servants have political rights. Birokrasi atau ASN atau PNS itu harusnya juga memiliki hak-hak politik. Jadi mereka tidak boleh begitu saja dinetralkan secara politik, terus kemudian mereka tidak punya hak politik, tidak punya hak memilih, dan seterusnya. Pemberian hak politik dalam konteks ini dimaksudkan agar para PNS, ASN, atau birokrat itu tidak terjerabut sama sekali di dalam melihat atau mengamati dan menganalisis kompetisi politik yang terjadi di suatu negara. Bahkan di banyak negara itu aparatur negara yang bersenjata sekalipun seperti army atau angkatan bersenjata, tentara, militer maupun juga kepolisian itu diberikan hak untuk juga memilih di dalam proses-proses pemilu. Nah, sehingga mereka juga secara dewasa mereka punya preferensi-preferensi dan pertimbangan politik, tidak semata-mata hanya mengikuti apa saja yang menjadi kehendak para politisi. Lalu kemudian public service has no place for personal views. Ya, ini saya kira sudah sejak lama ya di dalam teori Weber di awal abad 20 saya kira prinsip ini sudah banyak dibicarakan, bahwa pada hakikatnya jabatan-jabatan dan pekerjaan birokrasi itu bersifat imparsial. Tidak ada kepentingan-kepentingan dan preferensi yang bersifat personal, ya, yang kemudian dipakai untuk menjadi alasan atau mendeterminasi di dalam pelaksanaan tugas. Ya, birokrasi itu harus bertindak bersifat profesional. Preferensi-preferensi dan personal point of view itu harus dihilangkan ketika mereka melaksanakan tugas. Ya, mereka harus bisa memperlakukan semua warga negara secara adil dan seimbang. Tidak boleh karena misalnya saya berasal dari background politik A misalnya, karena saya misalnya memiliki kecenderungan untuk setuju dengan pandangan-pandangan dari partai politik tertentu, maka saya kemudian mengistimewakan pelayanan kepada mereka yang terafiliasi dengan partai politik tersebut. Nah, ini satu hal yang tidak boleh dilakukan oleh para birokrat itu. Nah, di dalam konteks ini oleh karenanya di dalam melaksanakan tugas keseharian mereka, birokrat itu juga harus bertindak menggunakan prinsip anonymous. Ya, mereka bertindak itu bukan atas dirinya sendiri. Saya sebagai birokrat lalu kemudian menjalankan tugas seolah-olah itu saya sebagai orang yang memiliki secara personal jabatan itu, lalu kemudian saya bertindak sewenang-wenang, ya, tidak memiliki prinsip berkeadilan. Itu tidak demikian. Ketika seorang birokrat melaksanakan tugas, dia itu harus melepas atribut-atribut individu, atribut personal. Dia menjalankan tugas itu ya betul-betul sebagai seorang pejabat publik, ya, sehingga dia tidak perlu harus dihormati sebagai person. Ya, di Indonesia ini karena masih negara berkembang, kadang-kadang tidak bisa membedakan jabatan seseorang itu sebagai jabatan milik pribadi seolah-olah atau milik publik. Kalau dia pejabat birokrasi, mestinya dia adalah pejabat publik, dan atas pelaksanaan tugas-tugas dia tidak perlu untuk dihormati secara personal. Ya, penghormatan yang diberikan itu adalah penghormatan sebagai pejabat publik itu sendiri. Dia tidak boleh mengambil itu sebagai privilege individu. Dan kemudian yang terakhir itu adalah loyalty to the government and rules is essential. Ya.
loyalitas birokrat itu tentu saja tetap kepada pemerintah yang berkuasa, tetapi juga harus di dalam koridor hukum. Ya, artinya ada profesionalitas yang memungkinkan bahwa pemberian loyalitas kepada para birokrat politik itu lagi-lagi tidak bisa diklaim untuk hal yang sifatnya pribadi. Mereka loyal kepada pejabat publik atau kepada para politisi karena mereka yang secara legitimit dipilih oleh rakyat dan kemudian mereka dilayani dalam batas-batas yang sesuai dengan koridor hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku. Sehingga kalau ada pejabat politik, apakah itu presiden, anggota DPR, DPRD, bupati, wali kota, gubernur, memberikan perintah kepada birokrasi yang itu adalah di luar konteks hukum dan juga di luar konteks publik, artinya perintah itu bersifat pribadi untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan kelompok, maka birokrat mestinya harus bisa menolaknya. Dalam kaitan ini juga ada semacam kode etik dibuat di berbagai macam negara. Saya kira ini oleh Johnson misalnya. Ada satu code of conduct yang harus dipegang oleh birokrat. Misalnya to deal with people as citizens. Mereka harus memperlakukan rakyat itu sebagai warga negara, jangan sebagai kerabat atau klien atau konsumen ya. Mereka diperlakukan atas dasar kelas, siapa yang bayarnya paling banyak, maka mereka akan dapat privilege ya. Seperti halnya kalau kita pergi ke hotel ya, kalau bayarnya 5 juta bisa dapat kamar presidential suite. Kalau bayarnya 4 juta mungkin hanya dapat junior suite. Kalau bayarnya 3 juta mungkin dapat kelas eksekutif. Kalau bayarnya 2 juta dapat deluxe, 1 juta standar dan seterusnya. Itu gradasi pelayanan atas dasar jumlah bayaran ya. Nah, tapi kalau birokrasi itu harusnya tidak demikian ya. Citizens itu punya hak yang sama, dilayani dalam satu layanan yang sama, kaya maupun miskin. Sehingga dalam kaitan itu juga respect the right of citizen. Mereka harus bisa menghormati hak-hak dari warga negara. Jangan sampai warga negara itu diacuhkan, dilecehkan, dimarginalkan, ya tidak dilayani dengan baik atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya subjektif. Nah, itu tidak boleh ya. Lalu to treat all citizens equally, diminta agar juga mereka memperlakukan warga masyarakat itu secara adil ya, setara, seimbang, tidak boleh dibeda-bedakan atas dasar etnis, kemampuan ekonomi maupun hal yang lain. Lalu professionally implement and administer public policy, melakukan pelaksanaan dan pengadministrasian kebijakan secara profesional, artinya menggunakan parameter-parameter yang objektif ya. Profesional itu misalnya kalau mendeterminasi satu proyek lalu dibuat parameter-parameter tertentu, maka parameter-parameter itu harus secara konsisten dilakukan, jangan sampai diintervensi secara politik mau ya. Misalnya untuk menentukan distribusi bantuan sosial, siapa yang akan menerima bantuan itu, dibuatlah parameter dengan kriteria-kriteria tertentu, maka si A, si B, si C itu mendapatkan bantuan. Jangan sampai kemudian dibuat aturan yang bersifat subjektif. Kalau si A, si B itu partai X dibantu, kalau partai Y tidak dibantu, kalau partainya pemerintah dibantu, kalau oposisi tidak dibantu misalnya, itu tidak boleh seperti itu ya. Lalu to serve political executive in developing public policy, ya, membantu pejabat eksekutif dalam membuat kebijakan ya. Tidak boleh ya, birokrasi itu bersifat pasif atau diam saja, tidak membantu pejabat eksekutif. Kalau membuat kebijakan ya harus dibuat semaksimal mungkin. Uphold the law, menegakkan hukum ya tentu saja ya, jangan sampai hukum itu bancinde banciladan atau berat sebelah atau tajam ke bawah,
tumpul ke atas, ya harus diperlakukan sama kepada semua orang. Serve and promote the best interest and traditions of the public service, melayani dan mempromosikan hal-hal yang terbaik dan juga tradisi-tradisi yang terbaik dalam pelayanan publik. Setiap orang atau setiap pegawai pejabat birokrasi itu harus selalu berpikir bagaimana delivery yang paling tepat, paling baik, paling mengenakan, paling cepat, paling efisien, paling murah, ya, untuk kepentingan rakyat. Mereka harus berpikir secara kreatif, inovatif, bagaimana caranya agar rakyat itu bisa mendapat pelayanan terbaik tersebut. Ya, jangan hanya puas sudah biasanya begini ya begini saja, tidak harus seperti itu, tapi cari jalan-jalan di mana bisa mereka membuat layanan yang paling prima. Dan yang terakhir, to serve and promote public interest, melayani dan mempromosikan kepentingan publik. Mereka kalau bisa itu harus bisa memberi sebelum publik meminta, bisa tanggap terhadap apa yang diinginkan oleh masyarakat tanpa harus menunggu komplain dari mereka. Ya, itu adalah prinsip-prinsip special obligation of the public service menurut Johnson yang dibuat bukunya tahun 2003. Nah, di dalam kendali atau kontrol yang bisa didesain sedemikian rupa untuk mengontrol kekuasaan dan potensi penyelewengan yang dimiliki oleh birokrasi itu, maka ada berbagai macam tools yang secara umum kita rekognisi di dalam dunia akademik maupun juga dunia praktek penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mengendalikan birokrasi itu kita bisa men-set ya kontrol di dua sektor, formal dan informal pada satu sisi, dan juga pada sisi yang lain itu bisa bersifat politik dan administratif, ya, atau juga dalam dimensi yang lain eksternal dan internal. Misalnya kalau kita bicara pengendalian birokrasi secara formal, dalam sub secara politik itu birokrasi itu perlu diawasi oleh para pejabat politik, ya. Para pejabat politik itu bertanggung jawab untuk memastikan aparatur birokrasi itu bekerja sesuai dengan koridor yang seharusnya, mencapai target-target kinerja yang diinginkan di dalam satu kerangka kerja tertentu. Jadi 1 tahun itu bagaimana targetnya, itu betul-betul harus dikontrol bahwa target tersebut itu harus bisa terdeliver, sehingga di dalam masa jabatan para politisi itu target agregatnya itu bisa sesuai dengan harapan. Jadi misalnya kalau bupati itu menginginkan dalam 5 tahun jabatannya itu kemiskinan katakanlah tadinya 10% bisa menjadi 5%, maka birokrasi harus bisa diatur dan diawasi pelaksanaan tugasnya agar supaya target dari 10 menjadi 5% itu bisa terdeliver, ya, dalam satu sekuen. Misalnya 1 tahun harus menjadi berapa, 2 tahun harus menjadi berapa persen, dan nanti endingnya selama 5 tahun dari 10% menjadi 5% saja penduduk miskinnya misalnya. Lalu kemudian legislatif dalam hal ini juga ikut andil, ya, bertanggung jawab untuk mengontrol aparatur birokrasi agar mereka bekerja sesuai dengan koridor-koridor yang semestinya dan juga memiliki kinerja sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan publik yang sudah ditentukan, ya, termasuk juga ikut, ya, mengawasi bagaimana agar target-target kinerja seperti yang sudah ada di dalam misalnya dokumen perencanaan, apakah itu RPJM misalnya atau RPJMD, itu bisa terlaksana sesuai dengan target yang diinginkan, ya, oleh masyarakat. Kemudian secara formal ada juga pengendalian yang bersifat administratif, ya,
Misalnya pengawasan oleh peradilan, ya, peradilan tentu bisa ikut melakukan pengawasan atau penegakan hukum. Dalam hal ini aparatur penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman itu bisa melakukan pengawasan kepada kinerja, perilaku atau juga tugas sehari-hari dari para birokrat itu. Lalu juga ombudsman, ya, ombudsman ini juga merupakan lembaga yang bisa mendengar atau menerima pengaduan dari masyarakat, ya, terkait kinerja birokrasi, sehingga kalau masyarakat menemukan birokrat yang melenceng dalam melaksanakan tugas, mereka bisa memberikan laporan kepada ombudsman, ya, misalnya kalau ada diskriminasi atau pungli atau mungkin berbelit-belit, ya, tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam satu standar kinerja, masyarakat bisa melaporkan kepada ombudsman dan ombudsman kemudian bisa melakukan klarifikasi atau bahkan mungkin dalam koridor tertentu memberikan teguran kepada aparat dan institusi birokrasi yang menyeleweng. Kemudian bisa dilakukan juga dalam konteks administratif itu dilakukan kompetisi antar instansi maupun kompetisi antar personel birokrasi, ya. Bisa juga misalnya dibuat satu peraturan-peraturan yang memungkinkan satu instansi dengan instansi yang lain itu saling berkompetisi di dalam konteks misalnya mencapai kinerja yang ditetapkan. Dalam arti untuk mendorong institusi birokrasi itu perform secara terbaik, dibuat penilaian persentase kinerja. Semakin tinggi misalnya satu instansi mencapai target kinerja, maka semakin tinggi insentif bisa diberikan kepada para pegawainya misalnya. Dan sebaliknya, instansi yang tidak perform dengan baik, tidak sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, mungkin diberikan sanksi. Nah, dengan demikian terjadi kompetisi yang sehat di antara instansi itu untuk mendeliver sebaik-baik kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian juga bisa dibuat secara administratif untuk mengendalikan birokrasi itu ada standar performance, ya, atau indikator kinerja, ya. Satu orang pegawai itu dianggap sebagai pegawai yang berhasil manakala mereka itu bisa memenuhi standar kinerja tertentu secara harian, mingguan, bulanan, atau semester, atau tahunan, dan seterusnya. Begitu juga secara kolektif kolegial satu instansi. Ya, mereka bisa dikatakan sebagai instansi yang berhasil manakala indikator kinerja yang ditetapkan itu bisa tercapai. Dan sebaliknya mereka bisa dijudge sebagai instansi yang gagal manakala indikator kinerja yang ditetapkan itu tidak tercapai dengan baik. Ya, itu bisa juga menjadikan satu mekanisme kontrol terhadap birokrasi. Kemudian kontrol bisa juga dilakukan oleh lembaga internal, auditor, ya, di setiap institusi itu ada inspektorat jenderal misalnya yang bertugas untuk mengawasi bagaimana perilaku atau juga standar kebijakan, standar service delivery yang diberikan oleh para pegawai dan pejabat di instansinya itu. Ya, mereka juga bisa melakukan sidak, melakukan investigasi, analisis, atau juga bahkan teguran kepada mereka yang tidak perform. Lalu kemudian secara informal kita bisa membagi pengawasan birokrasi di dalam dua segmen, yaitu eksternal dan internal. Eksternal itu bisa dilakukan pengawasan oleh media massa. Media massa bisa memberitakan hal-hal yang kurang baik, kurang tepat agar diperbaiki oleh birokrasi. Begitupun juga oleh LSM. Sekarang sudah banyak sekali LSM yang mengawasi pelayanan publik dari sisi kualitas layanan dan seterusnya, dan mereka bisa merepresentasi atau mewakili rakyat ketika tidak puas dalam pelayanan yang diberikan. Mereka bisa melaporkan hal itu kepada pers atau juga pada ombudsman atau juga kepada lembaga politik, ya. Begitu juga pengawasan bisa dilakukan oleh ormas, oleh mahasiswa, ya, oleh juga opini publik, seperti misalnya secara individu kamu bisa bersurat di surat pembaca media massa atau bersurat kepada lembaga-lembaga terkait manakala terjadi kinerja yang underperformance, penyelewengan atau sebangsanya yang dilakukan oleh aparatur birokrasi, ya. Tentu saja surat semacam itu akan menimbulkan perhatian
bagi para instansi dan mungkin bisa melakukan tindakan-tindakan lebih lanjut terhadap penyelewengan atau misconduct yang dilakukan oleh birokrasi. Kemudian secara internal, birokrasi itu juga secara informal itu bisa membuat norma dan etika profesi. Ya, saya kira ini banyak dibuat, etika profesi guru, etika profesi dokter, etika profesi pegawai pengawas misalnya atau peneliti dan seterusnya di masing instansi-instansi yang berbeda, dan itu secara informal mengikat agar mereka tidak melanggar kode etik dan norma profesi tersebut. Tentu saja di samping itu pengawasan informal yang dilakukan secara internal itu juga bisa berkaitan dengan hati nurani atau conscience, ya. Setiap pegawai itu pada prinsipnya memiliki hati nurani sebagai manusia, semuanya punya determinasi mana yang baik, mana yang buruk, ya, bisa bertanya kepada hati nurani sendiri. Kalau mereka melakukan perbuatan yang baik, hati mereka akan tentram, dan sebaliknya. Kalau mereka melakukan hal-hal yang buruk, tentu saja hati mereka akan bergejolak, dan bisa jadi hati nuraninya akan menolak perbuatan-perbuatan itu. Sehingga itu bisa menjadi satu proses pengawasan internal yang melekat secara otomatis, bisa mengendalikan diri. Nah, itu kira-kira secara umum, ya, mekanisme-mekanisme pengendalian yang bisa dilakukan oleh kita semua untuk memastikan agar birokrat dan juga instansi birokrasi itu tidak menyeleweng dan tidak menggunakan aset-aset sumber kekuasaan yang mereka miliki untuk kepentingan-kepentingan pribadi maupun juga untuk kepentingan politik pihak lain. Ya, saya kira untuk kuliah pada hari ini atau pada kesempatan kali ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa memberikan insight baru dan manfaat bagi kalian semua. Terima kasih.